keluarga kami memberikan sejumlah uang kepada wanita tersebut. Dan beliau setuju? Setuju. Baik, jadi istilahnya keluarga Mbak memberikan sejumlah uang tertentu yang dibutuhkan oleh wanita tersebut, dan wanita tersebut menyerahkan anaknya kepada kepada saya, keluarga kami. Baik. Sekarang anaknya udah berusia berapa Mbak Friska? 5 tahun. 5 lagi tahun. lucu-lucunya. 5 tahun. Mbak Friska yang mengasuhnya. Iya, saya yang sendiri. mendidiknya, Iya. tanpa sekalipun ibu kandungnya menjauh. Nggak ada. Saya memang nggak mau. Sama sekali. Sudah putus sampai situ, karena kan kita di perjanjian hitam di atas putih pun sudah dikasih tahu seperti itu. Mbak Friska. Baik, ada perasaan-perasaan tertentu nggak yang Mbak Friska pada akhirnya dapati mungkin ketika Mbak Friska dalam kesendirian bermunajat pada Allah? Ada perasaan anak ini sebenarnya harus tahu tentang orang tua kandungnya, atau bagaimana nanti kalau dia sudah besar? Ada perasaan seperti itu? Perasaan tersebut udah pasti jelas ada, karena itulah kembali lagi kepada hati perempuan, perasaan. Ada rasa cemburu atau mungkin rasa saya sudah memberikan kasih sayang penuh saya, takutnya satu saat tahu anak tersebut dan memang harus tahu ibunya. Itu pun sampai sekarang saya berpikir egois yang ada di dalam diri saya, egois. Jangan sampai nanti ibunya tahu. Tapi kembali lagi, saya kembalikan kepada Allah, apapun itu. Karena di dunia ini tanpa sepengetahuan Allah tidak pernah ada apapun. Jadi saya pasrah dan ikhlas seperti waktu pada saat saya menerima wanita tersebut untuk Dinikahi oleh suami. Betul, dinikahi dan dibuahin seperti itu. Ada perasaan bersalah? Perasaan bersalah pasti ada, karena wanita tidak bisa memberikan seorang anak kepada suaminya, itu udah pasti ada perasaan bersalah. Baik, Mbak Friska, masa depan anak pada nanti kalau suatu hari nanti ia tahu mungkin dari orang lain kah bahwa ternyata mungkin dia bukan anak kandung Mbak, atau Mbak berencana suatu hari nanti akan memberitahukan yang sebenarnya, seperti apa? Kalau untuk saat ini saya tidak mau berpikiran seperti itu, karena takutnya apa yang saya berikan kepada anak tersebut akhirnya jadi nggak ikhlas, atau mungkin katakan bayangan-bayangan itu akan datang. Tapi satu saat kalaupun nanti tahu, kembali lagi saya balikan lagi kepada Allah. Berarti Mbak ada rencana untuk memberitahukan suatu hari nanti tentang status anak tersebut? Kalau memang harus saya kasih tahu, saya pasti kasih tahu. Luar biasa sih sebetulnya perjuangan ibu-ibu. Mbak Vera, bagaimana? Ini dalam satu kondisi yang Mengenaskan sih sebetulnya Ustazah Oki, ada sahabat perempuan, karena semua orang ketika menikah ingin satu hal, meneruskan keturunan. Salah satunya. Sayangnya kita nggak pernah tahu bahwa kita dapat jatah nggak sih dari yang di atas untuk dapat anak, apakah anaknya laki-laki atau perempuan, lebih dari satu atau tidak, atau anaknya dipinjamkan sampai bayi saja atau sampai nanti. Nah, karena kondisinya memang kita tidak pernah tahu, kita hanya bisa mengusahakan. Betul. Namun kadangkala ada pasangan suami istri yang nggak paham. Ada banyak cara sebetulnya untuk bisa punya anak. Bisa via adopsi, bisa anak asuh, atau bisa kalau secara Islam ada poligami seperti yang dilakukan oleh suami Anda. Namun ada satu catatan, anak itu bukan objek. Anak memang penerus keturunan, namun dia bukan objek. Bukan objek kasih sayang, bukan objek kebanggaan kedua orang tuanya, bukan objek yang nanti suatu saat ketika orang tuanya tua akan kita tahu bahwa akan ada yang menyayangi, akan ada yang mengasuh. Anak itu subjek. Dia butuh ditumbuhkan, dia butuh dipenuhi kasih sayangnya, stimulasi pendidikannya, butuh diasuh. Nah, maksud saya adalah begini, punya hak untuk tahu pohon keluarganya. Jadi ketika Anda adalah ibu sambung statusnya di sini, suatu saat nanti memang anak punya hak untuk paham bahwa dia punya ibu kandung, dan dengan alasan apa ayahnya nanti kemudian menceraikan ibu kandung tersebut. Itu sih sebetulnya. Baik, setuju dengan pernyataan dari Mbak Vera bahwa kalau kita lihat di dalam Islam ini sebenarnya ada beberapa hukum kalau orang menikah.
Ada hukumnya menjadi mubah, ada hukumnya menjadi haram, ada menjadi sunnah. Dan seperti apa nanti penjelasannya sebenarnya agak lebih panjang. Kalau membahas mengenai sewa rahim ini, saya akan menjelaskan setelah yang satu ini. Tetap bersama kami sahabat perempuan dalam Curahan Hati Perempuan. Baik sahabat perempuan, kita kembali lagi tetap dengan kisahnya Mbak Friska mengenai sewa rahim tadi. Ya, tadi saya menjelaskan sebelumnya bahwa sebenarnya hukum pernikahan itu bisa berbeda-beda. Ada hukum pernikahan menjadi mubah, ada sunnah, ada hukum pernikahan menjadi haram, ada wajib. Hukum pernikahan menjadi haram kalau sejak awal tujuannya adalah di waktu tertentu akan diceraikan misalnya. Di waktu tertentu akan menzolimi seorang istri misalnya, maka hukum pernikahan itu menjadi haram sebagaimana yang dilakukan oleh suami Mbak tadi sebenarnya, karena ada perjanjian kalau sudah punya anak pada akhirnya diceraikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setuju dengan pernyataan dari Mbak Vera bahwa sebenarnya setiap anak memiliki hak untuk mengetahui siapa ibu kandungnya, siapa ayah kandungnya. Kenapa? Salah satunya karena akan berpengaruh terhadap mahram. Anak tersebut bukan mahramnya Mbak Friska, mahramnya bapak ya, karena itu anaknya bapak. Dalam artian paman dari pihak mbak, kakek, neneknya itu semuanya adalah bukan mahramnya. Itu yang kedua. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai sewa rahim ini banyak terjadi di masyarakat juga Mbak Vera. Diambil spermanya tanpa dinikahi, kemudian ditanamkan di rahim. Itu surrogate mother itu loh, Ustazah. Oke, yang tadi saya mau tanyakan. Jadi sebetulnya ada salah satu metode yang banyak digunakan juga oleh artis-artis Hollywood ya, sahabat perempuan ya, bahwa ketika mereka nggak punya anak, yang perempuannya gagal punya anak, jadi menyewa rahim dalam tanda petik, jadi tidak bikin perjanjian, nggak dinikahi, diambil sperma dari suaminya, ditanamkan di perempuan. Nah, itu boleh nggak sih secara Islam? Nah, bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah sama dengan hukum perzinahan. Jadi untuk sahabat perempuan semua tidak boleh. Meskipun tanpa hubungan intim. Tanpa hubungan intim, karena tidak ada pernikahan, spermanya diambil kemudian ditanamkan ke rahim wanita lain, maka itu hukumnya adalah perzinahan alias haram. Karena ada zaman sekarang, aku tidak mau menikah tapi aku mau punya anak, tapi jadi aku ambil dari bank sperma misalnya. Sperma orang, bank sperma dari siapa gitu ya, ditanamkan ke rahim kita, gitu ya. itu tidak diperbolehkan. Itu hukumnya adalah sahabat haram. Perempuan juga. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, sebenarnya apa sih kompensasi sebesar apa sih yang diterima oleh wanita tersebut sampai pada akhirnya menerima anaknya diambil begitu dilahirkan dalam waktu seminggu? Berapa yang beliau dapatkan itu? Baik Mbak, waktu itu perjanjian di kami keluarga memberikan sebesar 50 juta. 50 juta ditukar dengan anak. Sahabat perempuan yang ada di studio, 50 juta rupiah. 100 juta deh. 1 M. 2 M. Ini penontonnya Baik. Nah, kita akan mendengar lagi kisah sahabat perempuan kita yang satu lagi sebelum kita bahas mengenai Mbak Friska, mengenai sahabat yang satu lagi dengan kisah yang berbeda. Langsung saja kita panggil, ini dia Mbak Amel. Silakan Mbak Amel berbagi kisahnya bersama kami. Halo Mbak Amel, thank you ya for coming ya, melengkapi hari ini. Apa kabar? Ustazah Oki dan saya. Oke. Baik, silakan duduk di sebelah saya. Mbak Amel sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Tadi kita sudah mendengar kisahnya Mbak Friska bagaimana karena sebuah keadaan tertentu menggunakan jasa sewa rahim. Saya ingin bertanya kepada Mbak Amel. Nah, Mbak Amel ini melakukan hal yang sama atau seperti apa? Dari awal kisahnya seperti apa, Mbak Amel? Kalau aku mungkin ada pernikahan ya. Ada pernikahan, sama sebenarnya pernikahan. Ada pernikahan karena memang udah perjanjian. Oh, perjanjian juga. Karena sebenarnya sih hitungannya aku banyak hutang budi sama keluarga beliau. Ini maksudnya apa? Maksudnya suami Mbak yang pada akhirnya menggunakan orang lain untuk menyewa rahimnya, atau justru Mbak sendiri yang... Aku sendiri. Mbak sendiri? Baik, boleh ceritakan dari awal Mbak? Iya, mungkin karena awalnya anak aku sakit. Mungkin aku memang nggak ada biaya juga. Kebetulan Sakit apa Mbak? leukemia. Sebentar, jadi Mbak tuh udah menikah dengan pasangan, kemudian punya anak. Tapi aku juga sudah pisahkan. Dan pisah dengan Sudah single parent. Jadi kebetulan mungkin ada teman ngerasa iba sama aku dikenalin sama keluarga beliau itu, dan mereka bikin perjanjian buat aku. Sebenarnya aku
cukup berpikir panjang pada saat itu. Harus nggak, sanggup nggak gitu aku melakukan. Tapi mungkin Perjanjian apa kalau boleh tahu? seperti aku nikah dengan suami seseorang. Kemudian? Karena keluarga beliau tidak bisa mempunyai keturunan. Oh, berarti ini terbalik dengan Mbak Friska ya. Kalau Mbak Friska menggunakan orang lain untuk sewa rahim, kalau Mbak justru seorang laki-laki menikah dengan Mbak untuk mendapatkan anak dari Iya. Jadi aku dikenalin. Sebenarnya aku tadinya agak berat juga, cuman karena aku berpikir untuk anak-anakku butuh biaya besar untuk pengobatannya. Jadi aku dikenalin dengan istri suami pasangan yang memang tidak mempunyai keturunan. Baik. Jadi kita ada perjanjian di situ. Baik, pada akhirnya Mbak menikah dengan laki-laki tersebut. karena Jadi si istri laki-laki itu menginginkan suaminya nikah dengan saya. istri tersebut tidak memiliki anak. Iya. Jadi untuk biar mempunyai anak, jadi mereka yang asuh. Baik. Pada akhirnya menikah dengan Mbak dengan perjanjian yang tadi Mbak katakan. Perjanjian seperti apa Mbaknya? Perjanjiannya sih cuman mungkin adanya pernikahan. Selama proses itu aku mengandung. Kalau memang itu ya setelah aku melahirkan, perjanjian itu selesai. Anaknya diambil oleh mereka. Iya. Dan aku nggak boleh tahu sama sekali. Gini, kita kan perempuan ya. Kadang-kala kita butuh cinta, sayang, bisa menikah dengan seorang laki-laki. Bagaimana perasaan Anda pada saat itu? Dilema aku dilema sekali pada Terpaksa saat itu. menikahi seseorang. Karena suka sama laki-laki tersebut. Tidak sama sekali, cuman mungkin aku berpikir untuk anak. Jadi bukan berarti aku menjual, tapi aku berpikir ya udah, mungkin hati nurani ya seorang perempuan apabila tidak bisa mempunyai keturunan itu seperti apa. Baik. Jadi aku ada rasa iba juga sih, kemanusiaan aja. Mbak menikah dengan laki-laki tersebut, Mbak hamil dan melahirkan, mendapatkan anak, anak diambil oleh mereka, dan Mbak mendapatkan sejumlah uang tertentu untuk membiayai anak Mbak yang leukemia. Kalau boleh tahu berapa kompensasi yang diberikan oleh pihak keluarga? Di total mungkin di atas 100. Di atas 100 juta. Dan aku nggak ada biaya sama sekali pada saat itu kan. Dengan 100 juta itu untuk mengobati anak Mbak sendiri yang leukemia. Sementara anak yang leukemia sembuh nggak akhirnya? Alhamdulillah sehat. Jadi ya mungkin beban aku ya karena aku nggak tahu anak aku sekarang. Jadi memang perjanjian, jadi ya istilahnya aku ikhlas aja. Baik. Tadi kalau kisahnya Mbak Friska kan orang yang tidak dikenal, gitu ya. Ini Mbak juga nggak kenal, aku nggak kenal belakang apapun. Nggak kenal sama sekali. Baik. Jadi karena mendesak, karena kebutuhan untuk biaya pengobatan, akhirnya Mbak menyetujui untuk menikah dengan jangka waktu tertentu. Tapi memang Pergolakan batin ada kan ya Mbak ya? Ini ada. sahabat Itu perempuan besar ingin paham banget. ya. Maksudnya pergolakan antara iya dan tidaknya itu seperti apa ya Anda melewatinya ya? cukup dilematisasi aku ya pada saat itu. Mungkin satu sisi aku ngeliat anak aku, aku berjuang, namanya sebagai single parent apapun untuk anak aku perjuangin. Satu sisi memang aku berfokus kepada keluarga mereka, maksudnya hati nurani aja, karena aku kan mungkin ada curhat juga dengan istri beliau kan, jadi ya udah mungkin terketuk hati aku untuk mengiyakan gitu. Setelah Mbak menikah, Mbak harus menunggu berapa lama sampai pada akhirnya mendapatkan seorang anak? Nggak lama sih, nggak lama, dari pas pernikahan itu nggak lama. Dalam jangka waktu beberapa bulan saja? Dari 2 bulan. 2 bulan saja? Ditempatkan di mana? Maksudnya dalam artian kan ini berarti kan pernikahan dengan 2 orang gitu ya? Tentu istri di rumahnya sendiri, Mbak di mana? Aku ada di satu tempat. Dan beliau berlaku adil dalam artian hari ini berapa hari di istri yang pertama, di hari itu kemudian berlaku adil sampai pada akhirnya memiliki anak. Dan awalnya sih selama pernikahan maaf ya, kamu cinta nggak sih sebetulnya? Kita kan perempuan. Sebenarnya sih, jadi aku mulai ada, cuman mungkin karena dia perhatian, dia juga aku lihat berusaha adil. Jadi mungkin yang memang aku awalnya memang tanpa suami, jadi mungkin agak meresapi ke hati juga sih. Ada ya perasaan itu. Baik. Sampai akhirnya melahirkan dalam jangka waktu beberapa hari kemudian anak itu diambil. Enggak, justru itu pada saat aku melahirkan di rumah sakit itu mereka udah standby di situ. Langsung diambil ya? Langsung juga. Iya, langsung diambil. Jadi aku sama sekali aku nggak bisa ngeliat anak. Saya mau tahu perasaannya seorang perempuan yang sudah mengandung selama 9 bulan, begitu dilahirkan dengan susah payah, langsung diambil hari itu juga oleh orang lain, seperti apa? Iya. Sahabat perempuan, kalau ingin tahu jawabannya jangan kemana-mana. Kita kembali setelah yang satu ini, tetap bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan.
kami dalam curahan hati perempuan masih dengan kisah Mbak Friska dan kisahnya Mbak Amel. Kalau Mbak Friska ini mendapatkan anak, kalau Mbak Amel ini harus melepaskan anak.